Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadalut Purnama Putra dengan NIM 22030020050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi metodologi dalam data science. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa subbab yang akan saya bawakan. Yang pertama dimulai dari pendahuluan. Yang kedua, saya mulai masuk ke metodologi pertama yang mencakup tahapan, kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga setelah itu saya masuk ke materi metodologi yang kedua dan mencakup tahapan, kelebihan dan juga kekurangan. Baik, saya akan mulai langsung dari pendahuluan. Di era digital, data terus berkembang pesat dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, media sosial, dan juga IoT. Sehingga data science menjadi penting untuk mengolah dan menemukan pola tersembunyi yang bernilai. Proses ini memiliki dua fungsi utama, yaitu deskriptif untuk memahami karakteristik data dan prediktif untuk memprediksi variabel berdasarkan pola yang ditemukan, serta mencakup metode lain seperti classification, clustering, dan juga association. Untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data, berbagai metodologi ditemukan. Salah satu metodologi yang ditemukan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada dua. Yang pertama TDSP, yang kedua Agile Data Science. Baik, saya akan masuk ke metodologi yang pertama yaitu TDSP atau Team Data Science Process. TDSP adalah kerangka kerja yang menyediakan pendekatan terstruktur untuk membangun solusi analitik prediktif dan aplikasi intelijen. Kerangka ini mendukung pelaksanaan proyek data science yang efektif dengan fokus pada hasil bisnis dan memungkinkan tim untuk berkolaborasi secara efisien. Ada tahapan TDSP. TDSP terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, pemahaman bisnis atau business understanding. Pada tahapan pertama ini, kita dimulai dengan menentukan masalah bisnis yang akan diselesaikan, mengidentifikasi tujuan proyek dan ruang lingkup, mengidentifikasi metrik sukses yang akan digunakan, mengidentifikasi sumber data yang diperlukan, dan yang kelima, menetapkan timeline dan alokasi sumber daya. Lalu tahapan kedua, akuisisi dan pemahaman data. Yang pertama yang dilakukan itu mengimpor data dari berbagai sumber. Yang kedua, membersihkan dan menyiapkan data. Yang ketiga, melakukan eksplorasi data dan untuk memahami pola dan hubungan. Yang keempat, mengidentifikasi fitur yang relevan. Yang kelima, membangun pipeline data untuk ingestion dan cleaning. Yang ketiga, tahapan ketiga itu ada pemodelan. Yang pertama memilih algoritma dan teknik pemodelan yang sesuai. Yang kedua, membuat fitur engineering. Yang ketiga, melatih model menggunakan data yang sudah disiapkan. Yang keempat, melakukan tuning hiperparameter. Yang kelima, mengevaluasi model dengan metrik yang telah ditentukan. Yang keenam, melakukan literasi untuk meningkatkan performa model. Setelah itu ada tahapan yang keempat, deployment. Pada deployment itu yang dilakukan, yang pertama, membangun pipeline produksi untuk model. Yang kedua, mengimplementasikan solusi dalam lingkungan produksi. Yang ketiga, melakukan validasi sistem end-to-end. Yang keempat, membangun dokumentasi pendukung. Yang kelima, menyiapkan monitoring logging system. Setelah itu tahapan terakhir dari TDSP. Yang pertama, tahapan terakhirnya itu penerimaan pelanggan atau customer acceptance. Yang pertama itu yang dilakukan memvalidasi bahwa solusi memenuhi kebutuhan bisnis, memastikan bahwa solusi memenuhi kriteria kesuksesan yang ditentukan. Yang ketiga, melakukan knowledge transfer ke tim operasional. Yang keempat, mendokumentasikan pembelajaran ke best practice. Yang keenam, menyiapkan perencanaan untuk fase berikutnya atau pengembangan berkelanjutan. Setelah itu kita masuk ke materi kelebihan dan kekurangan TDSP. Yang pertama saya akan bahas kelebihan TDSP. Kelebihan TDSP itu ada 5. Yang pertama, terstruktur dan sistematis, menyediakan kerangka kerja yang jelas dengan tahapan yang terdefinisi baik. Yang kedua, kolaboratif,
mendorong kolaborasi antar anggota tim dengan peran yang berbeda. Yang ketiga, standarisasi, menetapkan standar dan praktik terbaik untuk pengelolaan proyek data science. Yang keempat, dokumentasi yang komprehensif, menekankan pentingnya dokumentasi di setiap tahap proses. Yang kelima, orientasi pada hasil bisnis, fokus pada pengiriman nilai bisnis yang nyata bukan hanya pada teknis. Setelah itu saya akan masuk ke kekurangan TDSP. Yang pertama, kompleksitas, dapat terlalu rumit untuk proyek data science skala kecil atau tim yang masih baru. 2. Overhead administrasi, memerlukan dokumentasi ekstensif yang bisa memperlambat perkembangan. Yang ketiga, kurva pembelajaran, membutuhkan waktu untuk memahami dan mengimplementasikan kerangka kerja secara efektif. Yang keempat, fokus pada Microsoft, meskipun bersifat terbuka, TDSP lebih terintegrasi dengan teknologi Microsoft. Yang kelima, kurang fleksibel untuk proyek eksplorasi. Struktur yang kaku dapat menghambat eksplorasi pada fase awal proyek penelitian. Baik, itu materi TDSP yang pertama. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu Agile Data Science. Agile Data Science adalah metodologi yang menggabungkan nilai-nilai agile dengan kebutuhan spesifik proyek data science. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pemahaman data, persyaratan bisnis, dan tantangan teknis yang muncul selama proyek. Berbeda dengan metodologi tradisional yang lebih linear dan kaku, Agile Data Science menekankan siklus pengembangan yang iteratif dan inkremental. Baik, kita akan masuk ke tahapan dari Agile Data Science. Yang pertama itu ada perencanaan dan prioritas. Pada tahapan pertama ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi pertanyaan bisnis yang ingin dijawab, menentukan hipotesis awal untuk diuji, memilih fitur dan kemampuan untuk sprint berikutnya. Membuat backlog produk yang diprioritaskan. Selanjutnya, tahapan yang kedua yang dilakukan itu pengumpulan dan eksplorasi data. Pada tahapan ini, kita harus melakukan yang pertama, mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai sumber, melakukan eksplorasi data awal untuk memahami karakteristik dataset. Yang ketiga, menilai kualitas data dan mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani. Dan yang terakhir, membuat visualisasi untuk mengkomunikasikan temuan awal. Lalu, tahapan ketiga yaitu persiapan data. Yang harus dilakukan yang pertama, membersihkan data dan mengenangani nilai yang hilang. Yang kedua, melakukan transformasi data yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan fitur engineering. Yang keempat, menyiapkan data untuk modeling. Selanjutnya, tahapan berikutnya, tahapan keempat, yaitu analisis dan pemodelan. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membangun model sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan eksperimen dengan berbagai algoritma dan pendekatan. Yang ketiga, mengevaluasi dan membandingkan model. Yang keempat, menyesuaikan dan memperbaiki model berdasarkan feedback. Yang kelima, pengiriman dan presentasi. Yang harus dilakukan pada tahapan ini yaitu mengimplementasikan model atau insight dalam produk atau layanan. Yang kedua, memvisualisasikan hasil untuk stakeholder. Yang ketiga, membuat dashboard atau laporan yang interaktif. Yang keempat, mendokumentasikan proses dan temuan. Yang keenam, review dan retrospektif. Pada tahapan yang terakhir ini kita harus melakukan yang pertama, mengumpulkan feedback dari stakeholder. Yang kedua, mengevaluasi hasil terhadap tujuan bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi pembelajaran dan peluang perbaikan. Yang keempat, menyesuaikan rencana untuk sprint berikutnya. Baik, itu dari tahapan Agile Data Science. Kemudian saya akan masuk ke kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari Agile Data Science yaitu yang pertama, fleksibilitas. Mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan persyaratan, pemahaman data, atau prioritas bisnis. Yang kedua, Agile Data Science ini dikenal pengiriman nilainya lebih cepat, menghasilkan hasil yang dapat digunakan dan memberikan nilai bisnis dalam waktu singkat melalui literasi. Yang ketiga, fokus pada eksperimentasi,
mendorong kultur eksperimen yang penting dalam data science untuk menemukan wawasan dan pendekatan terbaik. Yang keempat, transparansi, menyediakan visibilitas reguler ke stakeholder tentang kemajuan dan tantangan proyek. Yang kelima, kolaborasi yang ditingkatkan, mendorong kerjasama yang lebih baik antara data scientist, engineer, domain expert, dan juga stakeholder bisnis. Berikutnya saya akan masuk ke kekurangan agile data science. Kekurangan dari agile data science ini yang pertama, ketidakpastian dalam perencanaan. Sulit untuk merencanakan waktu dan sumber daya yang tepat karena sifat eksploratif data science. Yang kedua, potensi drift cakupan. Fleksibilitas dapat menyebabkan perluasan cakupan proyek jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, kebutuhan untuk kolaborasi intensif. Membutuhkan tingkat kolaborasi dan komunikasi yang tinggi yang bisa menantang dan dalam beberapa budaya organisasi. Yang keempat, overhead administrasi. Pertemuan dan proses agil dapat mengambil waktu dari pekerjaan analitis inti. Yang kelima, keseimbangan antara eksplorasi dan pengiriman. Sulit untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk eksplorasi data dengan tekanan untuk mengirimkan hasil. Sekian materi dari TDSP dan juga Agile Data Science. Yang terakhir saya akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, data mining dan data science menjadi elemen penting dalam era digital untuk mengolah data besar dan mengekstrak informasi bernilai. Berbagai metodologi telah dikembangkan untuk mendukung proses ini seperti TDSP dan juga Agile Data Science yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda sesuai kebutuhan analisis data. Metode-metode ini membantu dalam memahami, memproses, serta menerapkan model analitik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan penerapan metodologi yang tepat, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan data untuk mendapatkan wawasan yang lebih akurat dan bermanfaat. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Kadya Purnama Putra, sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om.